perbedaan yang sangat besar antara membaca surat kabar dan membaca surat dari orang yang kita kasihi. Membaca surat kabar hanyalah untuk memperoleh informasi. Sedangkan membaca surat cinta adalah untuk menjalin relasi. Relasi yang menyegarkan hidup kita. Itulah manfaat dari merenungkan firman Tuhan. Merenungkan dan bukan sekadar membaca atau mendengar firman tersebut. Perenungan yang kita lakukan melalui 4 langkah. 4 langkah perenungan yang akan membaharui, mentransformasi, dan mengakibatkan hidup kita menjadi bugar. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Selamat datang di Connexus Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Jangan lewatkan ibadah doa pagi yang akan menolong Anda untuk membangun keakraban dengan Tuhan serta memperkokoh iman Anda. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Untuk ibadah doa pagi tanggal 21 Agustus akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Agustus ini, ibadah kita akan membahas tema refresh atau disegarkan. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah kita kali ini dengan topik perenungan yang menyegarkan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat datang di ibadah Connexus. Mari kita bersama-sama naikkan pujian bagi Dia, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Raja kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti matamu, ajarku mengasihi
Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, 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 Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana termulia. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Amin. Yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Haleluya, hanya Dia Tuhan. Sebagaimana semua orang memerlukan oksigen agar tetap dapat hidup, demikianlah kita memerlukan relasi dengan Tuhan agar tetap dapat mengalami kehidupan yang bugar. Sekekar apapun tubuh seseorang, namun apabila yang bersangkutan tidak memperoleh oksigen yang cukup, dapatlah dipastikan bahwa kekuatannya akan merosot dan ia tak akan mampu bertahan hidup terlalu lama. Sesungguhnya hal yang samalah dengan kebutuhan kita akan relasi dengan Tuhan. Relasi yang memungkinkan kita untuk hidup dalam keadaan yang bugar. Kebugaran yang saya maksudkan di sini bukanlah sekadar kebugaran secara jasmaniah belaka, namun kebugaran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kebugaran yang juga acap kali diistilahkan orang sebagai kebahagiaan. Tanpa relasi yang akrab dengan Tuhan, maka sekaya apapun, setinggi manapun jabatannya, dan sepopuler bagaimanapun nama yang bersangkutan, tetap saja ia tidak akan mengalami kebahagiaan. Hal itulah yang dialami oleh Elvis Presley, artis legendaris yang sangat terkenal itu. Alkisah, 6 minggu sebelum Elvis meninggal dunia, seorang wartawan berkata kepada yang bersangkutan, "Elvis, engkau pernah berkata bahwa dirimu memiliki 3 cita-cita, yaitu menjadi sangat terkenal, menjadi sangat kaya, dan menjadi sangat berbahagia. Sudahkah engkau berbahagia?" Jelas Elvis Presley adalah pribadi yang sangat terkenal. Sedemikian terkenalnya sehingga walaupun ia telah meninggal dunia hampir 50 tahun yang lampau, namun sampai hari ini rumah kediaman Elvis yang diberi nama Graceland di Memphis, Tennessee, setiap tahunnya masih dikunjungi oleh 500.000 orang turis dari berbagai penjuru Amerika dan dunia. Tentu
Tentang kekayaan tidak usah diragukan, yang bersangkutan sangatlah kaya. Kekayaannya yang antara lain terlihat dari 2 buah pesawat pribadi dan puluhan mobil mewah seperti Rolls-Royce Phantom 5 yang menghiasi museum di Graceland. Oleh sebab itu, wartawan tadi tidak bertanya, apakah engkau sudah terkenal dan kaya? Namun yang ia tanyakan adalah, sudahkah engkau berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Elvis terdiam sejenak. Kemudian dengan suara lirih ia berkata, "No, I'm not happy. I feel lonely like in hell." Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian seperti berada di dalam neraka. 6 minggu kemudian orang menemukan Elvis meninggal dunia di rumahnya karena overdosis dengan obat bius. Terkenal namun tidak berbahagia. Memang kebahagiaan hanya akan dialami apabila orang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Kebenaran ini berulang kali disebutkan dalam Alkitab, termasuk yaitu di dalam Mazmur pasal 1. Di dalam Mazmur yang sangat indah tersebut dijelaskan tentang akibat dari relasi dengan Tuhan dan bagaimana kita dapat memelihara keakraban yang membuahkan kebahagiaan di segala keadaan tersebut. Singkat kata, dengan menelaah Mazmur pasal 1, kita akan dapat memahami apakah yang perlu kita lakukan agar di masa yang sukar kita tetap dapat hidup dalam keadaan yang segar atau refresh. Mari kita melihat Mazmur pasal 1 tersebut, yaitu dengan membaca ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Di dalam Mazmur ini dibandingkan akibat antara relasi yang akrab dengan orang berdosa dan relasi yang intim dengan Tuhan. Di ayat 1 digambarkan bahwa orang yang bergaul akrab dengan orang berdosa adalah sama seperti orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang hidup seperti itu tidak akan berbahagia dan hidupnya hampa tanpa makna. Sebab di ayat 4 diutarakan bahwa orang berdosa atau orang fasik adalah bagaikan sekam. Sekam yang ringan dan yang akan sirna oleh tiupan angin. Sedangkan di ayat 3, orang yang akrab dengan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang bersangkutan di ayat 1 disebut sebagai orang yang berbahagia. Itulah kehidupan yang segar dan bugar. Kehidupan yang seharusnya kita dambakan dan yang sesungguhnya dapat kita alami di masa sukar seperti pada hari-hari ini. Kehidupan yang segar dan yang dijanjikan oleh Tuhan itulah yang kita pelajari di sepanjang bulan ini. Tentang hal itu 2 minggu yang lewat kita telah mempelajari peranan dari waktu teduh atau waktu hening, silence and solitude terhadap kesegaran hidup kita. Sedangkan minggu yang lalu kita telah melihat pentingnya waktu yang berkualitas bagi kesegaran tersebut. Kedua uraian firman itu dapat saudara akses melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Saya sangat menganjurkan agar saudara mendengarkan uraian firman Tuhan tersebut. Karena waktu yang berkualitas yang diisi dengan waktu hening merupakan fondasi untuk membangun kehidupan yang segar seperti yang Allah janjikan. Sekarang, berdasarkan Mazmur pasal 1 yang telah kita baca tadi, kita akan melihat peranan dari merenungkan firman Tuhan terhadap relasi yang akrab dengan Tuhan. Sebab seperti yang telah kita baca di ayat-ayat tadi, keakraban dengan orang yang berdosa, yaitu yang dipaparkan di ayat 1,
dibandingkan dengan kesukaan akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yaitu seperti yang ditulis di ayat 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca kembali ayat 1 dan 2 tersebut. Mazmur pasal 1, ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat atau firman Tuhan itu siang dan malam. Ayat 2 ini menunjukkan bahwasanya keakraban dengan Tuhan tidaklah terlepas dari kesukaan orang terhadap firman Tuhan. Kesukaan yang sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan akan merenungkannya siang dan malam. Kata kunci dari semua ini adalah merenungkan firman Tuhan. Tentang hal tersebut ada 3 pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. Pelajaran yang pertama, yaitu bahwa merenungkan firman Tuhan tidaklah sama dengan sekadar membaca firman Tuhan. Saya ulang, merenungkan firman Tuhan tidaklah sama dengan sekadar membaca firman Tuhan. Memang kita perlu membaca Alkitab atau yang di dalam Mazmur pasal 1 diistilahkan sebagai Taurat Tuhan. Hanya saja membaca firman Tuhan atau Alkitab tidaklah sama dengan merenungkannya. Itu sebabnya di ayat 2 tadi tidak disebut tentang orang yang membaca Taurat Tuhan. Namun ditulis tentang orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan perhatikan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan, di sini digunakan kata merenungkan dan bukan membaca. Memang terdapat perbedaan antara membaca dan merenungkan. Baik dalam hal apa yang dilakukan maupun apa yang dihasilkan. Dalam hal apa yang dilakukan. Tentu membaca dan merenungkan merupakan 2 kegiatan yang berbeda. Orang yang membaca belum tentu akan merenungkan apa yang ia baca. Demikian juga orang dapat membaca 10 pasal dalam Alkitab tanpa berhenti. Namun adalah tidak mungkin untuk merenungkan 10 pasal tersebut secara sekaligus. Dalam pengalaman dan pengamatan saya, orang hanya akan mampu merenungkan sekitar 1 sampai 8 ayat saja. Demikian juga hasil dari membaca dan merenungkan adalah berbeda. Perbedaan tersebut dikemukakan oleh Jerry Bridges, staf dan salah seorang tokoh dari The Navigators, sebuah lembaga pelayanan internasional yang sangat terkenal dan yang memfokuskan diri untuk memuridkan orang Kristen agar mereka mampu membagikan imannya kepada orang lain. Dalam bukunya yang berjudul The Practice of Godliness atau Praktika dari Kesalehan, Jerry Bridges menulis bahwa membaca kitab suci akan memberikan kepada kita keluasan dari isi Alkitab. Memang kita perlu memahami keluasan dari isi Alkitab. Supaya dengan demikian kita dapat memahami rencana dan kehendak Allah secara utuh dan terpadu. Tetapi di samping keluasannya, kata Jerry Bridges, kita juga perlu mengenal kedalaman dari firman Tuhan itu. Pengenalan akan kedalaman firman Tuhan yang diperoleh karena kita merenungkannya. Sekali lagi, bukan berarti membaca Alkitab tidaklah penting. Namun apabila kita hanya membacanya, apalagi setiap kali dengan porsi yang sangat besar, yaitu 10 sampai 20 pasal, maka bagi sebagian besar orang, hal itu tidak akan membawa manfaat secara rohania. Karena tidak semua orang memiliki photographic memory atau daya ingat yang sangat tinggi seperti yang ada pada diri John Sung, hamba Tuhan dari Tiongkok yang dipakai Tuhan secara sangat luar biasa di berbagai negara Asia, termasuk di Indonesia pada awal abad ke-20. Yang bersangkutan yang dijuluki orang sebagai obor Allah di Asia itu membaca Alkitab secara lengkap sebanyak 40 kali hanya dalam waktu 193 hari saja.
Dengan kejeniusannya, ia sanggup mengingat ayat-ayat dalam Alkitab tanpa harus menggunakan alat bantu seperti concordance. Sedangkan kebanyakan orang begitu selesai membaca 10 pasal secara sekaligus, ketika ditanya tentang apa yang telah ia baca, yang bersangkutan tidak mampu untuk menjawabnya. Jangankan mengingat isi ayat-ayat tersebut, memahami apa yang ia baca pun ia tidak sanggup. Sehingga firman Tuhan yang ia baca sama seperti benih yang jatuh di pinggir jalan dalam perumpamaan yang Yesus utarakan di Matius pasal 13 ayat 19. Belum sempat benih itu bertumbuh, burung telah datang dan memakannya sampai habis. Jadi yang perlu kita lakukan adalah di samping membaca firman Tuhan, kita juga perlu merenungkannya. Supaya dengan demikian firman Tuhan tersebut tinggal dalam hidup kita, bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Lebih lanjut, pelajaran yang kedua yaitu bahwa merenungkan firman Tuhan akan menghasilkan keakraban dengan Tuhan. Saya ulang, merenungkan firman Tuhan akan menghasilkan keakraban dengan Tuhan. Sekadar membaca firman-Nya, yaitu Alkitab, tidak dengan sendirinya akan mengakibatkan kita menjadi akrab dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhanlah yang akan membuahkan keakraban tersebut. Hal ini sama seperti perbedaan antara membaca surat kabar dan membaca surat dari orang yang kita kasihi. Tujuan orang dalam membaca surat kabar adalah untuk memperoleh informasi dari apa yang ia baca. Apabila ia merasa sudah memperoleh informasi yang ia butuhkan, maka ia tidak akan terus membaca berita atau artikel tersebut sampai habis. Namun akan beralih dengan membaca berita atau artikel yang lainnya. Oleh karena itu jarang ada orang yang membaca suatu berita secara berulang-ulang. Bahkan tidak sedikit orang yang hanya sekedar membaca headlines atau bagian awal dari berita yang disajikan. Karena hanya dengan membaca bagian awalnya saja, orang sudah mengetahui inti dari berita yang ia baca. Bukan itu saja, juga sangat jarang ada orang yang ingin mengetahui siapa wartawan yang menulis berita yang ia baca. Jangankan ingin mengenal yang bersangkutan, untuk mengetahui nama dari wartawan itu pun ia juga tidak merasa memerlukannya. Yang penting bagi yang bersangkutan adalah memperoleh informasi yang ia butuhkan. Tetapi lain halnya dengan membaca surat dari orang yang saudara kasihi. Di masa lalu sebelum ada email dan WhatsApp, pasangan kekasih akan berkomunikasi dengan saling mengirim surat. Saudara yang mengalaminya tentu masih ingat apa yang saudara lakukan di saat itu. Saudara tidak akan sekedar membaca bagian awal dari surat atau headline-nya saja. Tetapi saudara akan mencari tempat yang sunyi di mana saudara seorang diri dan dapat membaca surat itu secara perlahan serta berulang-ulang. Saudara akan coba mencerna kata demi kata dalam surat tersebut. Yang terpenting bagi saudara bukan sekadar memperoleh informasi yang disampaikan melalui surat itu. Tetapi terlebih lagi yaitu menjalin relasi dan mengenal pribadi yang menulisnya. Demikianlah halnya dengan merenungkan firman Tuhan. Saudara akan mengawalinya dengan mengambil waktu hening atau silence and solitude. Kemudian saudara akan membaca bagian dari firman Tuhan tersebut kata demi kata dengan perlahan dan secara berulang-ulang. Sambil merenungkan pesan yang terkandung di dalamnya. Tujuan saudara bukan sekadar untuk memperoleh informasi dari apa yang saudara baca. Tetapi untuk menangkap isi hati dan menjalin relasi yang lebih mendalam dengan pribadi yang menyampaikan firman itu. Yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, janganlah membaca Alkitab seperti saudara sedang membaca surat kabar. Dalam hal merenungkan firman Tuhan, bacalah Alkitab seperti saudara sedang membaca surat dari orang yang Anda kasihi. Dengan demikian, relasi saudara dengan Tuhan akan semakin bertambah akrab. Keakraban ini terlihat dari apa yang diutarakan di ayat 2-3 dalam Mazmur pasal 1 tadi. Di situ diutarakan bahwa orang yang merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Frasa atau penggalan kalimat, pohon yang ditanam di tepi aliran air ini menjelaskan relasi sang pohon dengan aliran air yang berada dekat dengan dirinya. Itulah relasi antara orang yang merenungkan firman Allah dengan Tuhan yang berfirman. Patut diketahui bahwa kata merenungkan di ayat 2 ini di dalam bahasa Ibrani adalah hagah, yang artinya antara lain yaitu pondering atau merenungkan, to murmur atau bergumam, atau tuku yaitu mendekut seperti suara burung merpati. Semua itu menggambarkan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Memang itulah yang kita lakukan dalam merenungkan firman Tuhan. Kita membaca 1-8 ayat dalam Alkitab, kemudian merenungkan pesan dalam ayat tersebut secara berulang-ulang. Merenungkan firman Tuhan yang membuatnya berbeda dengan melakukan meditasi di luar iman Kristiani. Seperti yang telah saya utarakan minggu yang lalu. Di dalam bermeditasi di luar iman Kristiani, orang berusaha untuk mengosongkan pikirannya. Upaya itu dilakukan antara lain, yaitu dengan mengatur nafas dan berupaya untuk menyatukan diri dengan alam semesta. Tetapi tidak demikian halnya dengan perenungan seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Yesus tidak pernah mengajar para muridnya untuk mengosongkan pikiran mereka, maupun mengatur napas demi menjalin relasi dengan Allah. Di dalam perenungan yang diajarkan dalam Alkitab, orang bukan diajak untuk mengosongkan pikirannya, tetapi justru mengisi pikiran dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan serta dengan firman-Nya. Memang untuk perenungan tersebut adalah baik bila orang berada di dalam keheningan, baik keheningan secara eksternal maupun internal, dan juga tidak di tengah keramaian orang banyak. Itulah yang biasa disebut sebagai silence and solitude. Waktu hening atau waktu teduh, seperti yang diteladankan oleh Yesus sendiri dan yang telah saya uraikan dalam 2 khotbah secara berturut-turut di 2 minggu yang lewat. Tentu saudara ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana langkah-langkah praktis untuk melakukan perenungan ini. Waktu kita dalam ibadah ini tidak cukup untuk menjelaskannya secara rinci. Oleh karena itu, saya mengundang saudara untuk mengikuti pertemuan tengah minggu atau midweek gathering yang akan dilaksanakan secara online pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus yang akan datang, yaitu mulai pukul 7 malam. Saudara dapat mengikuti acara tersebut melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Dalam midweek gathering tersebut, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis untuk melakukan perenungan atau pondering. Bukan itu saja, saudara juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang seluk-beluk dari perenungan tersebut. Jangan lewatkan kesempatan ini. Catat tanggalnya. Dan ikutilah pertemuan yang akan dilaksanakan mulai pukul 7 malam tersebut melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Untuk memudahkan saudara mengingatnya, tekanlah tombol subscribe dan gambar lonceng dari YouTube channel ini. Sehingga pada harinya saudara akan diingatkan tentang acara yang sangat penting tersebut. Sekarang, pelajaran yang ketiga, yaitu bahwa merenungkan firman Tuhan akan membuahkan kesegaran yang dari Tuhan. Saya ulang, merenungkan firman Tuhan akan membuahkan kesegaran yang dari Tuhan. Kesegaran ini tidak terlepas dari pembaruan kehidupan yang kita alami oleh karya Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pembaruan dan kesegaran yang kita alami bukan karena sekadar membaca atau mengetahui firman Tuhan. Mengapa saya berkata bahwa pembaruan atau kesegaran tersebut bukan sekadar karena orang membaca atau mengetahui isi Alkitab? Alasannya sederhana, yaitu karena mengetahui isi Alkitab saja tidak dengan sendirinya akan mengubah kehidupan seseorang. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara memperoleh informasi dan mengalami transformasi. Pernahkah saudara mengenal orang yang banyak mengetahui isi Alkitab, namun kehidupannya tidak kunjung mengalami perubahan? Yang bersangkutan memiliki banyak informasi tentang isi Alkitab,
namun kehidupannya tidak mengalami transformasi. Ia mampu memberitahu orang lain tentang apa yang menjadi isi dari Alkitab, namun kehidupan yang bersangkutan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan maupun yang dijanjikan di dalam Alkitab. Saya duga saudara pasti pernah bertemu dengan orang yang hidupnya seperti itu. Apa yang menjadi akar masalah dari hal tersebut? Sekali lagi, membaca Alkitab bukanlah tindakan yang keliru. Bahkan hal itu merupakan tindakan yang sangat penting. Itu sebabnya saya acap kali mengajak orang untuk membaca Alkitab setiap hari. Dan menganjurkan orang untuk membaca Alkitab secara lengkap dalam setahun. Mulai program radio The Living Word yang pernah disiarkan selama 4 tahun berturut-turut beberapa waktu yang lewat. Saya telah memberi contoh dengan membaca 4 pasal dalam Alkitab setiap hari. 2 pasal dari kitab Perjanjian Lama secara kronologis, 1 pasal dari kitab Perjanjian Baru, dan 1 pasal dari kitab Mazmur atau Amsal. Daftar bacaan Alkitab tersebut dapat saudara ikuti di buku ibadah harian seperti yang ada di tangan saya ini. Dengan cara itu, dalam 1 tahun, saudara akan membaca seluruh Alkitab secara lengkap, membaca keempat kitab Injil 2 kali, dan kitab Mazmur serta Amsal 2 kali juga. Lakukanlah hal itu minimal sekali dalam seumur hidup Anda. Siapa tahu nanti di sorga saudara ditanya oleh malaikat, apakah engkau pernah membaca Alkitab secara lengkap? Saat itu saudara tidak akan kerepotan untuk menjawabnya. Dan tidak usah berkata, bagaimana ya? Tidak. Ya, kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Namun di saat yang sama, kita juga perlu menyadari bahwa membaca Alkitab saja tidaklah cukup. Mengapa? Sebab terdapat kesenjangan antara mengetahui kebenaran dan menghayati kebenaran. Tidak sedikit orang yang walaupun mengetahui kebenaran, namun tidak berdaya untuk mempraktikkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini pentingnya peranan dari merenungkan firman Tuhan. Merenungkan, yaitu memikirkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi dengan perlahan, tenang, dan secara berulang-ulang. Bagaikan seekor hewan yang memamah biak rumput yang ia makan. Coba perhatikan sapi yang sedang duduk berbaring. Saudara akan melihat bahwa mulut sapi itu tidak berhenti mengunyah. Apa yang ia kunyah? Rumput yang telah ia makan dan sudah masuk ke dalam lambungnya. Rumput tersebut dikeluarkan dari dalam lambung dan kemudian ia kunyah kembali untuk yang kedua kalinya sebelum ia masukkan lagi ke dalam lambung yang berikutnya. Itulah proses memamah biak. Melaluinya sapi tersebut secara sangat efisien menyerap nutrisi yang terkandung dalam rumput yang ia makan. Hal itu pula lah yang terjadi saat kita merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan makna kata merenungkan atau hagah dalam bahasa Ibrani yang telah saya jelaskan tadi. Di dalamnya terkandung pemahaman, yaitu memikirkan atau merefleksikan secara berulang-ulang firman Tuhan yang telah dibaca. Akibatnya, firman Tuhan yang kita baca bukan berhenti sampai pada pengetahuan. Namun oleh pertolongan Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan tersebut akan membaharui pola pikir kita, menyegarkan perasaan kita, dan membimbing kita untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian kita mengalami pembaruan kehidupan dan kesegaran yang dari Allah. Kesegaran seperti yang disebut dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, yaitu bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Semua itu merupakan gambaran dari kehidupan yang segar. Bukan itu saja, lebih jauh dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah kehidupan yang produktif dan diberkati oleh Allah. Bukankah kehidupan yang segar seperti itu yang kita harapkan di segala keadaan? Sekarang, kalau saudara menyadari pentingnya untuk merenungkan firman Tuhan dalam membawa kesegaran bagi hidupmu, tulislah pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini kalimat, dengan merenungkan firman Tuhan, hidupku akan disegarkan.
Atau kalimat lain yang mengungkapkan komitmen saudara untuk memberikan waktu guna merenungkan firman Tuhan di setiap hari. Semua yang telah kita pelajari ini bukan dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan saudara. Walaupun pengetahuan adalah penting. Namun seperti yang diajarkan oleh Alkitab, kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan. Artinya, apa yang telah kita pelajari perlu dipraktikkan. Praktik yang memerlukan latihan dan dukungan dari sesama saudara seiman. Hal itulah yang akan dilakukan dalam pertemuan kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel yang di dalam gereja kita diberi nama kelompok kesan. Karena itu, bila saudara belum terlibat dalam kelompok kesan atau kelompok sel, hubungilah nomor telepon yang terpampang pada layar saudara melalui WhatsApp. Dan staf gereja akan menghubungkan saudara dengan kelompok kesan yang sesuai bagi dirimu. Melalui kelompok kesan tersebut, saudara akan saling mengingatkan dan saling menolong dalam membangun waktu yang berkualitas. Baik dengan melakukan silence and solitude atau waktu hening, dan juga dengan merenungkan firman Tuhan. Perenungan yang dapat saudara lakukan melalui 4 langkah. 4 langkah yang saudara awali dengan melakukan silence and solitude terlebih dulu. Sudah itu, lakukanlah 4 langkah ini secara berturut-turut. Langkah yang pertama, yaitu membaca atau yang dalam bahasa Latin biasa disebut sebagai Lectio. Di sini saudara membaca 1 sampai sekitar 8 ayat dalam Alkitab secara perlahan. Baik dibaca dalam hati maupun dengan suara yang bergumam. Berhentilah di setiap kalimat atau frasa, yaitu penggalan kalimat. Dan perhatikan kata atau frasa apa yang menarik perhatian Anda. Langkah yang kedua, yaitu merenungkan. Atau yang dalam bahasa Latin disebut sebagai meditatio. Sekali lagi saya tandaskan, bahwa dalam meditatio ini, saudara bukan mengosongkan pikiran seperti yang dilakukan dalam meditasi di luar iman Kristiani. Namun saudara membaca kembali ayat-ayat tadi secara perlahan sambil merenungkan apakah pesan yang disampaikan Tuhan melalui ayat ini bagi hidup saudara. Langkah yang ketiga yaitu menanggapi atau yang dalam bahasa Latin disebut sebagai oratio. Di langkah ini bacalah ayat-ayat tersebut sekali lagi sambil memperhatikan apa yang menjadi tanggapan hati saudara terhadap kebenaran yang telah saudara renungkan. Tanggapan yang kemudian saudara utarakan kepada Tuhan melalui doa. Langkah keempat yaitu beristirahat dalam Tuhan. Atau yang dalam bahasa Latin disebut sebagai contemplatio. Di tahap ini saudara kembali melakukan waktu hening. Dan mengambil sikap yaitu berserah secara sepenuh kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang anak yang disapi dan yang berbaring dekat ibunya. Yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Mazmur pasal 131 ayat 2. Keempat langkah ini akan kita pelajari secara lebih mendalam dan disertai dengan contoh-contoh praktis dalam pertemuan tengah minggu atau midweek gathering yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus yang akan datang. Yaitu yang akan dilaksanakan mulai pukul 7 malam. Dan yang dapat saudara ikuti melalui YouTube channel ini. Sekali lagi, jangan lewatkan pertemuan tersebut. Mari kita membangun waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Waktu yang kita isi antara lain dengan waktu hening atau waktu teduh dan perenungan firman Tuhan. Melaluinya kita memelihara dan menumbuhkan relasi dengan Kristus. Relasi yang dipulihkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan yang menghapus masa lalu kita yang kelam. Dan membuka lembaran yang baru serta indah bagi kehidupan kita. Lembaran baru yang harus kita isi dengan relasi yang semakin akrab dengan Yesus. Relasi yang menyegarkan, menghidupkan, dan mengakibatkan berkat Allah semakin melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Dalam kasih Engkau telah rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib. Melalui pengorbanan-Mu itu Engkau menghapuskan masa lalu kami yang kelam. Memperdamaikan kami kembali dengan Allah.
Sehingga kami yang adalah setru Allah yang seharusnya dimurkai ini mengalami pengampunan dan memperoleh kehidupan yang baru dan hari esok yang baru. Sungguh besar anugerah-Mu. Allah yang rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Karena anugerah yang sangat besar dan kasih yang tak terbatas bagi kami manusia yang hina. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena dalam relasi yang dibaharui itu kami dapat menyongsong masa depan yang baru. Oleh karena itu ajar kami untuk memelihara, mengembangkan dan menumbuhkan relasi yang erat dengan diri-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam relasi yang erat dengan diri-Mu itulah kami akan benar-benar hidup sebagaimana seharusnya yang Engkau rencanakan dan maksudkan bagi hidup kami. Roh Kudus tolong kami untuk semakin bertumbuh dalam keakraban dengan Tuhan. Oleh karena itu saat ini saya berdoa Tuhan Yesus. Untuk mereka yang jauh dari Engkau. Ulurkan tangan kasih-Mu. Menjamah hati mereka. Dan membawa mereka kembali kepadamu dalam kehausan akan Engkau. Pulihkan hidup mereka. Pulihkan masa depan mereka. Saya juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk mereka yang dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan keraguan, dalam keadaan hidup yang galau. Ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan dan menyegarkan itu. Karena sesungguhnya kasih-Mu tidak pernah berhenti. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada masa depan. Di dalam Engkau ada pertolongan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan di saat tiada jalan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu. Kepadamu kami menyerahkan seluruh beban dalam hidup ini. Karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Jawaban yang selalu datang tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Karena Engkau tidak pernah lalai dalam mengulurkan tangan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, tolong semua kami untuk mengisi hari-hari depan kami. Semakin akrab dengan Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
percaya pujian dan firman Tuhan yang telah kita ikuti akan menumbuhkan pengharapan kepada Tuhan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, nyatakanlah kepada Tuhan karena Tuhan bersedia dan mampu menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765 karena para pendoa gereja kita akan mendoakan beban pergumulan Anda tersebut. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube channel, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai jumpa! Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita dengar sangatlah memberkati dan menyegarkan rohani kita. Bila kita menyukai dan merenungkan firman-Nya setiap saat, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita dan apa saja yang kita perbuat akan Tuhan buat berhasil. Puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya akan firman-Mu yang akan menuntun hidup dan menyegarkan jiwa kami. Kami percaya kami akan dapat menghadapi setiap pergumulan dengan berkemenangan di dalam iman kami. Ajar kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang sudah dan akan kami berikan ini. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang memberi. Biarlah Engkau, Tuhan yang selalu menjadi terutama atas keluarga kami, pekerjaan kami, dan seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga yang sakit dipulihkan, yang letih disegarkan, yang sedih dihiburkan, yang kurang dicukupkan, dan yang lemah dikuatkan. Kami terima tuntunan dan berkat dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku